Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat penyuluh dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aroni di program acara podcast Penyuluh Menyapa. Edisi pada hari ini yaitu hari Kamis, tanggal 18 September 2025. Alhamdulillah, pada hari ini kesempatan hadir juga sahabat penyuluh. Narasumber kita yaitu insya Allah pada hari ini sudah hadir. Yang pertama ada Ustadz Muhammad Saprawi Rizal MPDI. Insya Allah, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Yang kedua yaitu narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ali MPD. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada hari ini sehat ya. Alhamdulillah. Ustadz kedua ya, Alhamdulillah. Sahabat penyuluh dimanapun Anda berada, pada hari ini kita juga membuka peluang bagi sahabat penyuluh yang mau bertanya, silahkan. Tapi jangan lupa untuk sahabat penyuluh untuk komen, like, dan juga follow di Instagram kita, yaitu di podcast Penyuluh Menyapa. Alhamdulillah, pada hari ini saya berikan kesempatan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Ustadz Muhammad Ali MPD untuk menjelaskan yaitu tema kita pada hari ini yaitu tugas dan fungsi penyuluh. Dan insya Allah kita berikan kesempatan kepada Ustadz Muhammad Ali. Kepada Ustadz dengan nomor kami dipersilakan. Baik, terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukuri ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah berkesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan program Penyuluh Menyapa yang ada di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara. Mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk dakwah para penyuluh ke masyarakat sekitar. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi pembawa acara sudah menyampaikan apa tema kita pada hari ini, pada pagi ini, yaitu tentang tugas dan fungsi penyuluh. Tugas penyuluh agama Islam adalah salah satunya memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Memberikan bimbingan dalam artian adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keagamaan, misalnya terkait keimanan, keislaman, dan lain sebagainya. Atau memberikan bimbingan terhadap masyarakat yang memang memerlukan pencerahan atau memerlukan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu para audien dimanapun berada, jika ingin konsultasi, ingin diskusi terkait keagamaan atau ingin bimbingan terhadap keagamaan, silahkan bisa konsultasi dengan para penyuluh, khususnya pada masyarakat yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara. Jika ingin konsultasi tentang keagamaan, bisa langsung datang ke KUA menemui para penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara. Saja mungkin Ustaz untuk sebagai pengantar. Ya, Alhamdulillah sahabat pilah, tadi sudah ada pengantar dari Ustadz Muhammad Ali MPD tentang tugas menahan pokok dari penyuluh agama. Dan Alhamdulillah kita juga bersama dengan pemateri kedua yaitu Ustadz Muhammad Rizal Saprawi Rizal MPDI. Insya Allah pada hari ini bisa menjelaskan tentang fungsi utama dari penyuluhan agama. Dan Alhamdulillah kepada Ustadz dengan nomor kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Aroni. Kami telah diundang di dalam ruang podcast Penyuluh Menyapa ya, yang ada di Kecamatan KUA Kecamatan Pontianak Tenggara. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, saya langsung saja Pak Roni ya, biar tidak lama-lama. Tadi sesuai dengan permintaan dari narasumber kita, yaitu tentang fungsi penyuluh. Tadi sedikit sudah disampaikan apa itu penyuluh. Setidaknya singkatnya, penyuluh adalah yaitu seseorang yang memberi penerangan atau suluh dari atas arti suluh itu. Artinya penyuluh itu akan beberapa nanti yang akan berperan, yang dimaksud dengan fungsi-fungsi penyuluh diantaranya yaitu satu, penyuluh itu memberikan yaitu informatif. Jadi fungsi penyuluh yang pertama yaitu sebagai informatif. Artinya penyuluh itu menyampaikan informasi yang akurat, informasi yang benar kepada masyarakat, terutama di era sekarang ini, di era 4.0, bukan 4.0 lagi ya, sudah kita masuk 5 sekarang, sudah 5.0 lagi. Artinya di mana era sekarang ini sudah informasi itu sudah sangat mudah sekali diakses, sangat mudah sekali diketahui dan cepat sampainya ke masyarakat. Sehingga informasi-informasi itu perlu kita pilah, perlu kita pilih, perlu kita filter untuk menyampaikan mana yang benar dan mana yang hoax. Maka salah satu tugas dari penyuluh atau fungsi dari penyuluh yaitu sebagai informatif ini, menyampaikan berita-berita yang benar. Kemudian yang kedua yaitu salah satu fungsi penyuluh yang kedua yaitu edukatif. Artinya memberikan pencerahan di dalam masalah keilmuan, di dalam masalah pengajaran kepada masyarakat yang mungkin memerlukan atau haus terhadap ilmu. Ini salah satu fungsinya. Kemudian yang selanjutnya fungsi dari penyuluh yaitu sebagai advokatif. Advokatif ini yaitu penyuluh itu yaitu sebagai, sesuai dengan bahasanya, advokat itu kan membela ya, atau memberikan perlindungan kepada masyarakat, baik misalkan ada ancaman, terutama misalkan kalau di KUA Pontianak Tenggara ini banyak yang berkonsultasi ketika memiliki permasalahan atau ancaman-ancaman di dalam rumah tangganya. Maka tadi disampaikan sekali lagi kepada masyarakat, manakala nanti ada permasalahan di dalam masalah rumah tangga atau masalah misalkan wakaf, keagamaan dan yang lainnya, kemasjidan, mungkin lingkup yang terkecil itu bisa konsultasi dengan kami-kami yang ada di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara, terutama nanti penyuluh. Penyuluh inilah nanti yang akan memberikan sejenis advokasi kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi dari penyuluh ini yaitu konsultatif. Konsultatif ya. Konsultatif ini yaitu penyuluh ini menjadi sumber informasi bagi masyarakat, yang mana masyarakat ini ketika ada yang mau diadukan, maka penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara ini yaitu siap sebagai menjadi konsultannya untuk seseorang bisa berkonsultasi dengan kami ini. Insya Allah kami ada beberapa penyuluh yang siap melayani masyarakat ketika ada suatu permasalahan atau sesuatu yang ingin dikonsultasikan. Mungkin hanya ini saja dulu sementara Roni, keempat fungsi penyuluh ini. Ya. Terima kasih Ustadz Muhammad Syafri Rizal pada hari ini. Sahabat Pilah dimanapun Anda berada dan juga sahabat penyuluh, insya Allah jangan lupa ikuti kami dan juga like, komen, dan follow di Instagram kami yaitu podcast Penyuluh Menyapa. Ya, insya Allah. Dan sahabat Pilah, kita nih sangat menarik nih pembahasan pada hari ini tentang tugas dan fungsi penyuluh. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ali tentang tugas pokoknya dari penyuluh ini. Mungkin dari sahabat Pilah banyak bertanya, tugas dari pokok dan fungsi penyuluh ini apa-apa saja? Tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Muhammad Syafri Rizal, ada 4 ya informasi yang sudah disampaikan tadi. Dan juga ini agaknya masih kurang ini ya untuk tugasnya. Mungkin kita berikan pertanyaan ini langsung ya kepada narasumber kita yang pertama yaitu Ustadz Muhammad Ali. Ustadz, kira-kira dari tugas untuk melaksanakan bimbingan, tugas apa saja Ustadz dari penyuluhan ini Ustadz? Kalau misalnya tugas
selain memberikan bimbingan kepada masyarakat, juga melakukan kegiatan-kegiatan dakwah atau keagamaan. Keagamaan, ya. Nah, artinya tugas penyuluh itu bukan hanya memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat, tapi penyuluh juga jika memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memberikan ceramah atau dakwah, bisa saja tinggal konsultasi, tinggal datang ke KUA, mengkonfirmasi KUA, baik melalui kepala KUA ataupun langsung melalui penyuluh yang bersangkutan, bisa saja gitu kan. Nah, artinya tugas penyuluh ini bukan hanya secara memberikan bimbingan saja, tapi bisa saja bisa melakukan turun ke masyarakat, turun langsung, baik itu secara formal maupun tidak formal. Iya. Ya, Ustaz, berkaitan dengan ada salah satu tugas dan tugas pokoknya dari penyuluh ini yang saya baca itu adalah kerjasama lintas sektoral. Itu menurut Ustaz, kira-kira lintas sektoral ini seperti apa, Ustaz? Maksudnya kerjasamanya di mana-mana saja gitu, Ustaz, untuk penyuluhan agama. Ya, untuk kerjasama lintas sektoral misalnya melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan, atau instansi pemerintahan misalnya di tingkat kecamatan atau kelurahan, dan apa saja program yang bisa dikolaborasikan antara penyuluh agama dengan instansi yang bersangkutan. Iya, seperti itu. Ya. Jadi sahabat Pilah, kita dari tugas penyuluh ini bukan hanya dia berdakwah dari mimbar ke mimbar saja, tapi ada juga bentuk jadi kerjasama dari lembaga-lembaga instansi, ya. Alhamdulillah, yang kedua mungkin yang ditanyakan oleh kita kembali lagi sama narasumber kita kedua, yaitu Ustadz Muhammad Sabawi Rizal. Ini sangat dominan sekali ini, sangat menyentuh di sahabat penyuluh nih, karena banyak permasalahan di masyarakat, dia mau ngadunya kemana gitu. Ini salah satu bentuk dari fungsi utama dari penyuluh ini. Kira-kira masuk ini kemana nih, Ustaz? Ya, coba jelaskan, Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan tadi. Jadi kalau masyarakat mempunyai permasalahan sesuai dengan fungsi-fungsi yang tadi di awal saya sampaikan, maka yang pertama, masyarakat itu di dalam ketika ada di lingkup kecil, yaitu mengadu, boleh kita mengadukan di KUA kecamatan. Misalkan contoh kita di Tenggara, KUA Kecamatan Pontianak Tenggara. Ya. Nanti kita di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara ini, yaitu kalau tidak salah sekarang ini ada 8 penyuluh, ya. Ada 8 penyuluh, mereka lah nanti yang siap untuk melayani, untuk memberikan edukasi, memberikan advokasi, tergantung dari pengaduan-pengaduan yang ini diinginkan oleh masyarakat. Sehingga harapannya KUA ini bukan hanya pelayanan nikah saja, akan tetapi KUA ini melayani mulai dari pranikah sampai pasca nikah, mulai dari permasalahan permasalahan keagamaan sampai tadi disebutkan dari ada lintas sektoral juga kita melakukan kerjasama. Sejauh ini mungkin kepala KUA kita baru misalnya ini Bapak Mardi SAG, ya, Bapak Mardi. Ini beliau ini membuat terobosan yang terbaru ini, yang sebelumnya mungkin belum pernah penyuluh khususnya di KUA Pontianak Tenggara ini belum pernah dilakukan. Jadi tadi disampaikan oleh Ustadz Ali, pertama kita sudah melakukan istilahnya sekarang ini kami menamakan itu PMS, penyuluh masuk sekolah-sekolah. Sekolah ini sekarang ini kalau kita majelis taklim, mimbar ke mimbar, kemudian di PKK, kemudian di masyarakat yang biasa itu ini biasa sudah kita lakukan. Tapi sekarang ini sudah mulai kita bergerak yang namanya tadi PMS, penyuluh masuk sekolah. Pertama khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara ini mungkin kita masih bertahap, misalkan sudah kerja MOU dengan Muhammadiyah, MOU dengan yang di sana Min 3 Pontianak, ya, Min 3. Kemudian yang dekat dengan kantor kita ini
SMP Negeri 8 dengan SMA 14 Negeri 14. Kemudian di Islamiyah juga Ustaz. Kemudian juga di Polda. Santun ya. Nah, yang kemarin ini kita mulai kerjasama lagi lintas sektoral dengan Polda. Sehingga program kita yang di Penyuluh ini nanti akan disinergikan dengan program apa yang di kepolisian atau polisi daerah ini. Sehingga secara kekuatan hukum, legalitasnya benar-benar nanti keberadaan kita ini bisa diterima dan diakui oleh masyarakat. Iya, alhamdulillah. Ya, sahabat Pilah, mungkin sedikit tadi yang bisa menjelaskan semua dari fungsi utama dan juga tugas pokoknya dari penyuluh. Nah, ini sahabat Pilah sangat penting sekali. Kalau misalnya ada permasalahan atau juga permasalahan dalam rumah tangga atau juga keluarga dan lainnya, bisa datang di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara. Insya Allah ada beberapa penyuluh tadi Ustaz. Ada berapa penyuluh? Ada 8 penyuluh yang dah siap untuk melayani Bapak Ibu sahabat Pilah di rumahnya. Ya, insya Allah ini sangat menarik untuk dikupas untuk pemateri kita pertama dari tugas pokoknya penyuluh. Ustaz, kadang jemaah ini bertanya, sahabat Pilah juga dan juga sahabat penyuluh bertanya, Ustaz, kalau ada pengajian kira-kira rumah, siap nggak penyuluh datang ke rumah? Ustaz, silakan Ustaz. Sesuai tadi dengan tugas penyuluh itu kan artinya melakukan dakwah itu kan tidak harus di masjid, di musola atau di tempat yang terbuka. Artinya dakwah ini kan bisa tadi saya tekan formal apapun atau tidak formal misalnya ibu-ibu ada hajatan atau apa gitu kan, mau diisi dengan sedikit tausiah itu bisa masuk dalam kategori dakwah tadi. Atau misalnya hanya ada permasalahan anak misalnya kan, permasalahan anak yang tadi disebutkan oleh Ustaz Rijal misalnya, mau minta solusi, minta saran tentang yang berkaitan dengan keagamaan tadi, itu bisa saja karena itu termasuk bagian dakwah. Kenapa? Karena masuk tadi yang disampaikan oleh Ustaz Rijal tadi masuk dalam fungsi penyuluh itu kan memberikan informasi. Jadi ada masalah, tugas kami penyuluh memberikan ini Bu, solusinya mungkin seperti ini, dalam agama seperti ini, diajarkan kita dalam agama seperti ini, caranya seperti ini. Nah itu yang tugas kami yang disampaikan. Baik, jadi sahabat Pilah, penyuluh juga bukan hanya berceramah dan juga tausiah di mimbar-mimbar, juga memberikan pembimbingan berbentuk itu seperti majelis taklim ya Ustaz ya. Selain majelis taklim, pembinaan kerohanian juga ya ada Ustaz ya. Nah, ini nih sahabat Pilah yang sangat penting. Yang terakhir bagi saya untuk narasumber kita berdua. Nah, informasi ini kadang-kadang banyak yang berbeda di masyarakat nih tentang kepenyuluhan. Taunya itu penyuluhnya hanya mimbar ke mimbar jadi Ustaz. Taunya ceramah ya. Ini informasi kira-kira yang mau disampaikan kepada sahabat penyuluh ini kira-kira seperti apa ini Ustaz? Kira-kira Ustaz. Kalau bentuknya dari fungsi utamanya informatif itu Ustaz. Jadi tadi disampaikan penyuluh ini tidak hanya dakwahnya atau edukasinya dari mimbar ke mimbar, akan tetapi lebih luas dari itu. Pertama tadi yang bis penyuluh ini bisa saja yaitu sebagai pusat informasi. Ingin menanya masalah apa saja terutama di dalam urusan keagamaan, baik itu wakaf, waris dan sebagainya yang berkaitan dengan keagamaan karena kita ini penyuluh agama Islam. Tapi kalau misalkan agama apa saja itu sebenarnya di Kemenak itu ada. Mulai dari penyuluh Buddha, penyuluh Kristen itu ada di Kemenak. Cuma di KUA Pontianak Tenggara ini sejauh ini yang ada hanya penyuluh pendidikan agama Islam. Apa tadi pertanyaan saya sampai lupa? Berkaitan dari sahabat penyuluh tadi yang bahwa informasi seperti apa aja yang disampaikan. Mungkin bukan hanya tugas penyuluh ini untuk menyampaikan ceramah atau tausiah dari mimbar ke mimbar. Ada informasi tadi dari fungsi utama dari penyuluhan. Itu kira-kira informasinya seperti apa yang mau disampaikan masyarakat? Kemudian informasi juga yang nanti yang akan disampaikan oleh penyuluh ini baik itu berita-berita yang sifatnya umum. Pokoknya yang sekiranya nanti sesuai dengan fungsi di penyuluh ini yaitu memberikan edukasi. Yaitu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Misalkan kemarin kita
diisukan tentang masalah demo, ya tugas penyuluh ini Iya, betul. ya tugas Mengedukasi. yaitu mengedukasi bagaimana kita itu tetap hidup rukun, tenang, damai, itu harapannya. Dan juga informasi-informasi lainnya, misalkan terutama informasi yang berkaitan dengan Kementerian Agama ya. Misalkan informasi yang kemarin itu ada pertemuan BWI misalkan ya. Iya. Karena banyak di masyarakat kita, terutama di KUA di Kecamatan Pontianak Tenggara, ada beberapa masjid ini yang masih belum selesai permasalahan Iya, betul. wakaf tanahnya Wakaf itu. tanah. Nah, kemudian kami sambung lagi yang terpenting Ustaz, dari Ustaz Ali itu kami menemukan di lapangan itu banyak masyarakat itu yang masih memikirkan ketika mau mengundang kami, mau konsultasi dengan Iya, kami. nah itu informasinya. Iya, atau mengundang kami ini maksudnya disuruh ada beberapa majelis taklim atau kegiatan keagamaan yang difikirkan ini masalah ininya Pak, masalah apa Ustaz? Punya Kalau bahasanya itu masalah transportasi. Iya, masalah transportasi. Iya, sering terjadi. Iya. Bapak Ibu, para pemirsa, kami sampaikan penyuluh itu sebenarnya haknya sudah ada. Jadi jangan memikirkan masalah transportasi atau bisyaro atau lebih-lebih dinamakan amplop. Itu sungguh. Bahkan penyuluh itu tidak mengharapkan demikian. Kalaupun dikasih, kemungkinan besar ini ditolak Ustaz. Nah, kecuali dipaksa. Namanya dipaksa ini Ustaz. Biasanya yang demikian ini Ustaz Samsul selalu mengatakan. Ya Ustaz, mungkin dari kepetugasan penyuluh itu, selain itu ada nggak informasi dari tentang haji juga ini Ustaz? Iya. Kira-kira ada semuanya Ustaz? Bisa jelaskan tentang haji. Iya. Mungkin ada informasi tentang haji gitu kan dari kepenyuluhan untuk masyarakat gitu. Sebenarnya kalau dalam namanya memberikan informasi yang seperti tadi Ustaz Rijal itu sebenarnya informasi sebenarnya luas ya Ustaz. Cuman kalau kita kembali lagi ke tugas utamanya penyuluh gitu kan, kalau hanya memberikan informasi tentang haji mungkin hanya sekedar memberikan informasi. Akan tapi untuk masalah teknis dan sebagainya itu mungkin para pemirsa, para dimanapun Anda berada yang khususnya ada di Kecamatan Pontianak Tenggara lebih afdol, lebih mendapatkan informasi yang lebih konkret, itu langsung saja datang ke bagian haji. Ya, kalau kami penyuluh mungkin hanya membantu menyampaikan informasi nama-nama ini, masalah teknis dan sebagainya itu mungkin lebih akuratnya langsung mendatangi ke Bimas Haji. Ini lagi terkait dakwah tadi. Jadi selama ini kan lebih-lebih tadi di zaman sekarang ini kan sudah masuk zaman digital gitu kan. Jadi dakwah penyuluh ini tidak hanya secara tatap muka, bukan hanya secara muka, tapi bagaimana penyuluh ini juga memberikan dakwah secara media sosial. Baik melalui IG, melalui Facebook atau Instagram, WA dan lain sebagainya. Ini salah satu upaya penyuluh untuk memberikan informasi, memberikan edukasi tentang keagamaan. Jadi luas sekali ya informasi. Memberikan pencerahan, membimbingan kepada masyarakat ini, penyuluh tidak hanya langsung ke mimbar-mimbar tadi, tapi juga melalui media sosial. Iya, alhamdulillah. Nah, sahabat Pilah, mungkin ada terbenak di pikiran kita bahwa tugas dari fungsi penyuluh ini bukan hanya ceramah dan juga dia memberikan tausiah dan lainnya. Cuma banyak tugas pokoknya dari pertama dia media sosial dan sekarang yang udah kita lakukan yaitu namanya podcast. Penyuluh menyapa ini termasuk salah satu dakwah melalui media. Bukan hanya di Facebook, di YouTube, di Instagram dan juga di TikTok. Ini salah satu menyampaikan pesan kepada masyarakat. Mungkin masyarakat ini sahabat penyuluh ini tidak tahu, oh bro penyuluh ini tugasnya seperti ini. Nah, mungkin ada sedikit kata-kata terakhir ya Ustaz, dari Ustaz Ali, yaitu tugas dan fungsinya dari penyuluh. Apa yang kira-kira Ustaz rasakan sejak udah menjadi penyuluh dan tugas yang udah melekat pada diri Ustaz itu? Iya. Alhamdulillah ya, semenjak mendapatkan amanah menjadi penyuluh dari tahun 2020 tahun 2020 yang melekat kami yang sangat berkesan adalah ketika kami dipercaya untuk membina majelis taklim misalnya kan hubungan emosional antara penyuluh dan para jemaah dan masyarakat itu sangat melekat sekali.
artinya ketika ada kegiatan keagamaan atau ada permasalahan-permasalahan keagamaan yang perlu dikonsultasikan, yang perlu ditanyakan, mereka tidak sungkan-sungkan Tidak untuk sungkan-sungkan, bertanya, iya. biar secara langsung atau WA langsung atau bertanya dalam suatu majelis gitu Majelis, kan. ya. Bahkan kadang-kadang misalnya ada acara kekeluargaan yang berkaitan dengan keagamaan, mereka juga tidak sungkan-sungkan karena Iya. sudah terbangun hubungan emosional antara penyuluh dan masyarakat. Iya, terima kasih Ustaz Ali. Dan sahabat penyuluh, tadi kita ketahui bahwa kata Ustaz Ali tadi, kita senantiasa penyuluh itu bukan hanya menyampaikan informasi dan juga tugas pelaksanaan itu. Banyak sekali tugas penyuluh ya, bukan hanya dari mimbar-mimbar. Ada juga yang sangat penting nih kayaknya Ustaz Ali ya, yang mungkin disampaikan sama Ustaz Rizal, masalah penyuluh ini kerjanya kayaknya 24 jam lah. Ketika orang meninggal pun tengah malam pun juga dipanggil. Itu bagaimana kira-kira Ustaz? Ya. Menjelaskan Ustaz. Ya. Menurut saya penyuluh itu lebih dari profesi. Profesi ya. Lebih dari itu. Karena apa yang ditugaskan oleh negara kepada penyuluh sebenarnya kan bisa dikatakan profesi. Ya. Tetapi bagi kami seorang penyuluh ini, apa yang kita lakukan ini adalah kewajiban. Ya. Bahkan kalau bisa kita tarikan kewajiban dari siapa, bukan dari negara, akan tetapi kewajiban yaitu dari syariat. Ya. Pertama, di dalam penyuluh ini kita disuruh bersilaturahim. Ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, kita di sana menjalin silaturahim dengan baik. Kemudian di silaturahim ketika kita memberikan edukasi, saling menasehati, saling mengingatkan, itu ada perintah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini termasuk bagian bagi kami ketika menjalankan, seperti kata Ustaz Ali tadi, ketika kami diamanahkan sebagai penyuluh, maka yang ada di dalam hati kami ini adalah disamakan dengan perintah. Ini bagian dari kewajiban. Sehingga wajar kalau tadi itu kewajiban kita bermasyarakat, tugas penyuluh ini salah satunya misalkan ada orang meninggal tengah malam, penyuluh ini harus hadir. Harus hadir ya? Iya. Karena ini merupakan kita ini selain diperkuat dari alma mater kita sebagai penyuluh, maka syariat memang memerintahkan demikian. Sehingga ini benar-benar menurut saya ini profesi, kalau dinamakan ini profesi yang benar-benar yang benar-benar sangat-sangat penting bagi kita. Iya. Profesi yang sangat menyenangkan bagi kita. Selain karena ada dua kewajiban dari perintah dari negara. Pertama yaitu perintah dari syariat. Isinya itu semua. Akan tapi semua dari kehidupan ini tentu kita jalan sesuai dengan perintah syariat. Sehingga penyuluh kapanpun diperlukan, ini insya Allah hadir. Bahkan tadi yang disebutkan masalah haji pun, meskipun tadi kalau mau konsultasi kita langsung bebas haji, akan tapi kita ketika berhadapan masyarakat, manasik, disuruh cari peserta atau kota haji siapa orangnya, itu biasanya kita keliling sampai beberapa hari itu. Bahkan kita itu biasanya kalau kemarin itu sampai jam 11 sampai jam 12 malam pun karena deadline waktu kita turun. Karena ini bagian dari kewajiban kita. Kira-kira Ustaz Ali, saya mau bertanya, kira-kira Ustaz, kalau paginya tugas, malamnya tugas enggak nih Ustaz? Kadang-kadang gini kan masyarakat taunya, oh kita hanya tugasnya dari pagi hingga sore. Ini kan penyuluh nih, tugasnya dari pagi hingga sore. Tapi kalau itu kayaknya untuk dunia dulu ya. Tapi kok kira-kira tengah malam pernah nggak dipanggil untuk mandikan jenazah atau disuruh mimpin tahlil, itu gimana kira-kira? Ya, kalau secara kewajiban kita, kalau misalnya secara regulasi kita masuk kantor itu kan 9 jam kerja itu jam 7 atau setengah 8 sampai jam 4 sore ya. Tapi penyuluh ini luar biasa. Kadang karena namanya majelis taklim, namanya masyarakat ini kan untuk melaksanakan aktivitas keagamaan ini kan menyesuaikan dengan waktu masyarakat. Salah satu contoh misalnya pada asar. Misalnya jam 4 baru mulai. Jam 4 ini sebenarnya kan waktunya asar. Udah pulang. Tapi karena kita penyuluh tetap jam 4 seharusnya udah pulang ke rumah, masih melaksanakan bimbingan kepada majelis taklim. Kadang juga
hari Minggu. Hari Minggu. Hari Sabtu Minggu juga kadang ada. Itu udah hari di luar kerja ya, Ustaz, ya? Luar kerja. Kan yang paling banyak itu Ustaz. Dan libur itu paling Hari banyak Banyak. dibutuhkan masyarakat. Artinya ketika hari Sabtu sudah kita hari keluarga, Hari keluarga, iya. hari keluarga gitu. Ternyata ada panggilan atau apa rutinannya pas hari Sabtu, Ustaz, misalnya karena ini alasannya. Mau tak mau kita mau menolak tak mungkin. Nggak Ini mungkin, sudah ya. menjadi kewajiban kita. Kewajiban. Ya kita laksanakan gitu. Iya. Bahkan sampai kadang sampai malam. Sampai mana? Misalnya gini, satu majelis itu pelaksanaannya setelah Badai Isya. Badai Isya. Jadi pulang mungkin jam 4 pulang ke rumah, nyampe menjelang jam 5 atau setengah 6 baru nyampe kan. Setelah mau berangkat lagi untuk melaksanakan kewajiban tadi karena kondisional. Di masyarakat itu kan tidak waktunya kondisional. Berbeda dengan instansi. Kalau sudah ditentukan jam sekian sampai jam sekian udah. Tapi kalau dengan masyarakat mau tamu penyuluh yang mengalah, terus masyarakat yang mengatur, jamnya ya penyuluh mengikuti ya. Istilahnya kita jemput bola gitu, Ustaz, ya. Bola. Nah, sahabat Pilah, mungkin ini sangat menarik nih yang terakhir disampaikan sama Ustaz Muhammad Sapriwizal. Ini Ustaz, sahabat Pilah nih, kadang sahabat penyuluh ini bertanya, kayaknya penyuluh ini luar daripada kantor itu kerjanya. Kadang-kadang dari pagi hingga sore itu kan tahunya sahabat penyuluh ini hanya dari jam 7 sampai jam 8 ya nih. Ini menurut Ustaz gimana dia? Kira-kira apakah penyuluh ini malam juga bisa dipanggil kan? Takutnya nanti malam mengganggu pekerjaan aktivitas penyuluh gitu kan. Sebenarnya waktunya dari pagi sampai sore gitu kan. Apakah malam ini mengganggu atau tidak tuh kalau menurut Ustaz Islam gimana? Iya. Kalau dibilang mengganggu, tentu kita sebagai manusia kita juga ya istirahat ya. Karena tadi seperti disampaikan, kita juga dituntut kalau siang itu juga dituntut sebagai bekerja sesuai dengan jam kerja. Tetapi kita dengan kesiapan kita dari awal, memang itu menjadi komitmen kita. Ya seperti dokter, kapanpun diperlukan, ya, selama itu bermanfaat, selama itu menjadi amal untuk kita, insya Allah penyuluh ini akan siap kapanpun. Bahkan kita itu sudah beberapa kali malam-malam jam 2, seperti kasus kalau ada orang yang meninggal, ada yang meninggal, kemudian banyak sekali. Bahkan nanti malam ini kita juga sampai sampai malam. Bahkan dengan kepala KUA nanti malam ini. Setelah di sini, kemudian kita nanti lanjut mungkin sampai jam 8 atau jam 9 ya. Dan khusus dari Ustadz Junaidi itu nanti ada acara pengajian maulid ini. Ya sahabat penyuluh, mungkin kita ketahui penyuluh ini paling kerjanya dari jam 4 sampai dari jam setengah 8 pagi sampai jam 4 sore. Rupa ternyata sahabat penyuluh penyuluh ini kerjanya multi dan juga multi talenta, lebih mengalahkan dokter. Dokter hanya satu ya itu kan spesialis. Tapi kalau penyuluh semua spesialis ya. Bisa mandikan mayat, orang mati, terus bisa menguburkan, terus bisa yasinan, bisa tausiah, semua merangkap. Sahabat penyuluh, mungkin dari ini kita ragu mungkin memanggil penyuluh dan juga cara mengenal penyuluh. Macam mana sih penyuluh itu orangnya seperti apa sih? Mungkin bisa jelaskan Ustaz. Karena di Pontianak Tenggara nih, mungkin yang tahu nih bisa jelaskan Ustaz Ali mungkin ya. Ustaz Ali jelaskan siapa sih yang ada di penyuluh, yang berada di penyuluh di Pontianak Tenggara. Siapa sih nama dan juga orangnya, letaknya mungkin Ustaz bisa tahu lah kali siapa yang letaknya itu Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Romi. Jadi di Kecamatan Pontianak Tenggara ini sebenarnya jumlah penyuluh ini yang ketiga itu ada 8. Ada 8 orang. Yang PNS ada 1 orang. Kemudian yang non PNS ada 2. Ada 2 orang. Ada 2 orang. Mungkin saya sebutkan sesuai dengan wilayah lah. Kemudian yang non PNS, yang sebelum PNS itu ada 2, yaitu Ustaz Muhammad Abdu dan Ustaz Nasrullah SC. Kemudian yang PNS itu Bu Sri Rahayu ya. Sri Rahayu. Kemudian yang P3K itu ada Ustadz Roni Eskom-I, ada Ustadzah Nurija Eskom-I, ada Farida Esos-I, kemudian ada Ustadz Samsul Alipin MPD, ada Ustadzah Tini SPD, kemudian ada Ustadz Muhammad Sapriwizal yang hari ini jadi narasumber kita pada langsung saya juga bagian dari penyuluh agama Islam yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara. Jadi para pemirsa,
ketika ingin konsultasi silakan. Kita mau ketemu siapa yang tadi namanya saya sebutkan bisa datang ke kantor Kecamatan Pontianak Tenggara, atau misalnya lagi tugas di luar, kawan-kawan penyuluh ini bisa bertanya langsung ke petugas yang ada. Mungkin ada nomor HP-nya kali Ustaz ya. Ya, mungkin ada, Biar bisa dihubungi nanti. bisa dihubungi seharusnya begitu kan. Cuman kita ada keterbatasan di kapal, satu persatu nomor HP-nya. Kalau gitu. keseluruhan Ustaz, ada nggak yang berkoordinir dari penyuluh ini Ustaz? Iya. Siapa yang ketuanya Ustaz gitu? Kami di Kecamatan Pontianak Tenggara ini secara internal ya, secara internal KUA menunjuk satu orang sebagai koordinator untuk menyusun program-program yang ada di penyuluh Kecamatan Pontianak Tenggara, yaitu sebagai ketua adalah Ustadz Muhammad Sabrudin. Berarti Ustadz yang ketua. Baru mau belajar. Kemudian untuk bendahara ada Bu ini SPD, dan sekretarisnya saya sendiri. Berarti hari ini tepat ya saya mengundang antara ketua dan juga sekretaris untuk menjelaskan program ya. Salah satu program yang sudah direncanakan, sudah dijalankan oleh kami, yaitu adalah kegiatan silaturahim rumah penyuluh. Rumah penyuluh. Bulan pertama itu di kediaman Ustadz Junaidi. Ahmad Junaidi. Kemudian yang kedua adalah Ustadz Asnawi. Dan yang ketiga ini yang ditunggu-tunggu kawan-kawan di rumah Pak Ketua. Nanti spesial di rumah Pak Ketua. Insya Allah. Jika pemirsa kami juga mengundang Insya Allah hari Selasa ya, awal bulan depan ini ya. September berarti Oktober. Kami mengundang seluruh pemirsa untuk acara silaturahim penyuluh. Jadi kami penyuluh yang mau bergabung, mungkin mau berkonsultasi di rumah saya itu, kami persilakan. Terbuka saja. Allah. Itu lagi. Bukan hanya silaturahim ya. Di silaturahim penyuluh itu ada dua agenda yang sangat besar bagi saya barokahnya. Yaitu pertama adalah khutmil Quran. Jadi penyuluh ngaji secara tadarusan. Satu orang itu bisa satu makro atau satu halaman. Nah, tujuannya siapa tahu masih diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah, sehingga bisa dalam setahun atau berapa bisa hatam Al-Quran. Yang kedua adalah kajian hadis Ustaz. Kami sudah disepakati kemarin itu bahwa setiap pertemuan itu setelah ngaji ada kajian ceramah, yaitu hadis Arba'in Nawawi. Nah, nanti yang mengisi itu secara bergantian. Misalnya nanti bulan ini Ustaz Rijal hadis keberapa? Satu bulan depan di rumah siapa hadis keberapa? Itu nanti siapa materi itu ya penyuluh kita yang menyampaikan. Nah, sahabat Billah, mungkin waktunya agak lama, mungkin lama. Tapi insya Allah mungkin dari program dari penyuluh ini bisa kita berkolaborasi ya bersama masyarakat, penyuluh, dan juga lintas sektoral yang lainnya. Nah, yang terakhir nih Ustadz Muhammad Sabrudin, berkaitan dengan fungsi utama dari penyuluh ini di masyarakat itu banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan keluarga, dengan anak, dengan lain-lain sebagainya. Kira-kira kita sebagai masyarakat ini kalau pengen mau mengadu masalah kita itu kira-kira mau menuju kemana dulu nih Ustaz? Takutnya ngudunya langsung ke pengadilan agama gitu. Itu Ustaz. Ya, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya Kecamatan Pontianak Tenggara, manakala ada permasalahan tadi seputar keagamaan, khususnya ini permasalahan dalam keluarga. Karena keluarga itu mulainya biasanya meskipun nikahnya di rumah KUA, administrasinya dimulai dari KUA. Maka kami sarankan alurnya itu pergilah ke KUA Kecamatan Pontianak Tenggara yang beralamatkan di Jalan Parit Haji Husin 2, Gang Ar-Rahman. Rumah pertama ya, di depannya itu ada ruko. Ya Allah, sekarang ini pakai map itu mudah dilakukan ya. Setelah sampai di KUA, kemudian nanti akan silakan diperkenalkan masuk. Di sana akan kita disambut dengan hangat oleh resepsionis kita. Resepsionis ya. Nanti resepsionis itu nanti akan mengarahkan ke penyuluh atau ke penghulu atau bahkan nanti diarahkan ke kepala KUA, tergantung dari tingkatan permasalahan.
karena kita ini Iya. selama bisa ditangani oleh penyuluh, Mm-mm. maka kalau kita belum bisa, maka nanti dinaikkan ke penghulu. Mm. Oh, kalau tidak bisa ke kepala KUA, kalaupun Betul. tidak bisa baru nanti diarahkan ke pengadilan. Pengadilan agama. Iya, sahabat bila mungkin ini sangat menarik bagi kita. Mungkin banyak perlu kita bahas tentang penyuluh, tapi mungkin kesempatan waktunya terbatas ya untuk Iya, kita. Pak. Dan juga dan terakhir nih sahabat bila, jangan lupa kalau masih mau menonton kami, jangan lupa like, komen dan follow di Instagram kami yaitu podcast penyuluh menyapa ya. Insya Allah pada hari ini mungkin terakhir ini yaitu segmen terakhir dari Ustadz Muhammad Ali untuk sahabat penyuluh di rumah dimanapun Anda berada. Silakan Ustadz Ali untuk segmen terakhir untuk para pemirsa. Baik para pemirsa yang namanya Allah Subhanahu wa taala, intinya kami penyuluh siap memberikan bimbingan, siap memberikan pelayanan yang berkaitan dengan Keagamaan. Artinya kapanpun, baik itu melalui secara langsung maupun secara tidak langsung. Silakan jangan sungkan-sungkan kepada masyarakat para pemirsa jika ingin berkonsultasi dengan kami, dengan penyuluh agama Islam, terutama yang ada di Kecamatan Pontianak Tanegara. Ya, sahabat bila. Yang kedua, semoga terakhir ya dari Ustadz Muhammad Saparwi Rizal ya, pada Ustadz yang silakan Ustadz. Ya, baik. Kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara, kami sebagai penyuluh siap untuk memberikan seperti tadi fungsi dari kepenyuluhan. Maka kesiapan kami ini mohonlah kiranya untuk masyarakat itu dimanfaatkan. Dan kami siap melayani seperti yang tadi disampaikan, yaitu mulai dari matahari terbit sampai matahari terbit lagi. Insya Allah, semoga barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat penyuluh dimanapun Anda berada, alhamdulillah kebersamaan kita pada hari ini cukup sekian ya. Insya Allah kita lanjut lagi di episode-episode yang terakhir nanti atau yang nanti akan mendatang tentang membahas-bahas yang lain. Ini banyak kalau tentang penyuluhan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita cukupkan sekian karena insya Allah para ketua dan juga sekretaris di penyuluh ini banyak kegiatan ya pada hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi dan juga di lain waktu ya. Terima kasih Ustadz dan juga terima kasih Ustadz Muhammad Ali, Ustadz Muhammad Saparwi Rizal pada kesempatan pada hari ini udah hadir ya di podcast kami di Penyuluh Menyapa di KUA Pontianak Tenggara. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara terima kasih. Mohon sampaikan salam saya untuk keluarga Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.